Terus ya pokoknya jauh lah dari agama gitu lah. Saat dia meninggal itu padahal deket lah, cuma ke TPU di Dharma gitu kan, itu kendalanya pun banyak gitu loh, kendalanya pun banyak. Kisah mistis supir ambulans. Bekerja menjadi supir ambulans memang terlihat mudah, namun rupanya pekerjaan itu kerap mendapatkan rintangan, seperti gangguan-gangguan mistis saat tengah berada di perjalanan. Ya, hal ini lantaran mobil ambulans lebih kerap digunakan sebagai mengantarkan korban kecelakaan atau yang sudah menjadi jenazah. Saat mengendarai mobil ambulans, terkadang tiba-tiba saja terlepas dari iring-iringan mobil keluarga hingga tersesat. Bahkan terkadang mobil ambulans yang tadinya baik-baik saja, secara mendadak mogok di tengah jalan. Dan yang paling kerap dialami ialah adanya penampakan sekaligus suara-suara seperti tangisan yang bikin bulu kuduk merinding. Konon katanya hal ini dikarenakan faktor jenazah yang akan diantarkan. Biasanya jenazah-jenazah tersebut merupakan salah satu orang yang semasa hidupnya kurang baik. Seperti yang dialami Sultan ketika baru saja mengantarkan jenazah di kawasan Pemalang, mengalami gangguan mistis saat ingin kembali ke Jakarta. Saya pulang sendiri Sama kerandanya di mobil. sama keranda. Masuk kebun karet sekitar jam 12 lewat. Sekitar jam 12, hampir setengah satu lah, setengah satu kurang. Sekitar jam setengah 2-an, jam setengah 2 lewat, saya ketemulah sama tanjakan. Itu mobil saya gas lagi nggak mau jalan. Mobilnya nggak mau jalan, saya pikir ada yang ngeganjal di ban atau ada yang selip, saya mikirnya kan. Saya berhentilah pas banget di tanjakan. Saya berhenti di tanjakan, saya turun itu saya pakai senter HP. Saya cek di ban depan belakang nggak ada sama sekali. Itu seketika saya pas mau masuk ke mobil, bagasi belakang kayak ada yang getok. Itu 3 kali getok atau 4 kali gitu. Saya buka lah, nggak kenapa-napa. Cuma yang saya bingung, itu kok kenapa tadi kayak ada yang gedor. Terus saya jalan ketemu pasar Mas Fajar. Itu saya udah mikir ini udah pasti disasarin. Kejadian lain juga pernah dialami oleh Resvaldi, salah seorang supir ambulans yang mengaku pernah mendengarkan suara tangisan saat membawa jenazah. Gue udah masuk gigi satu itu buat majuin, tiba-tiba gue dengar suara nangis. Di ambulan itu gue dengar suara nangis. Gue buka itu sekat yang buat ngelihat ke jenazah. Gue buka sekat itu, suaranya makin jelas. Dan gue dalam hati tuh ngebatin ini bukan suara mesin mobil. Karena mesin itu kan ada di belakang itu kan. Ini bukan suara mesin mobil. Ini suara orang nangis. Dan dengkul gue udah lemes gitu. Sampai tuh mobil kelepas koplingnya dan naik ke atas trotoar. Dan gua nggak berani sampai jam 8 pagi, dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi nggak berani masuk itu mobil ambulans. Bukan hanya itu, Resvaldi juga pernah mengalami terpisah dari rombongan dan terjebak macet hingga tiba di pemakaman seorang diri. Gua pernah bawa itu tetangga gua sendiri, dia nggak pernah namanya sholat. Dia sholat itu nggak pernah, terus ya pokoknya jauh lah dari agama gitu lah. Saat dia meninggal itu padahal deket lah, cuma ke TPU di Dharma gitu kan, itu kendalanya pun banyak gitu loh, kendalanya pun banyak. Posisi macet, seumur umur ya, gue namanya iring-iringan, gue nggak pernah lepas dari iring-iringan gitu loh. Semacet apapun gue nggak bakal pernah lepas. Tapi saat itu gue bawa jenazah itu, posisi gue cuma tinggal sendirian, tanpa iring-iringan, tanpa yang ngawal gue tuh motor-motor itu nggak tahu kemana. Jadi gue masuk ke sini kena macet, masuk ke sini kena macet, di sini portal, gue mundur lagi, cari jalan lagi, sini portal juga, sini lagi portal. Sampai akhirnya gue begah, itu ada portal yang bener-bener cuman rata sampai atas ambulan gue. Jadi gue langsung bablas.
Ironis, karena waktu yang sudah mendekati petang, maka jenazah tersebut pun dikebumikan tanpa didampingi keluarganya. Nyampe di sana, keluarga pun nggak ada yang nyampe satu pun. Ternyata ada lagi kendalanya. Kuburannya banjir. Harus disedot tuh. Padahal di situ nggak ada hujan. Nggak hujan. Dan itu harus disedot, sampai selesai disedot keluarga itu nggak ada yang datang sama sekali, dan akhirnya dimakamin tanpa keluarga tahu, cuma si istrinya doang yang ada di situ. Kejadian-kejadian janggal lainnya juga kerap menyelimuti mobil ambulans itu sendiri. Terkadang mobil ambulans tersebut dapat bergerak-gerak sendiri atau bahkan membunyikan sirine meski tak ada supir di dalamnya. Dicedeki saya banter guys, loh kan? Saya banter. Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti saat sesi wawancara berikut ini, yang secara mendadak lampu dim light menyala padahal tak seorang pun di dalamnya. Jadi banyak rambut yang rontok gitu dari si jenazah. Itu ada orangnya, ambulan? Nah gini, kadang kalau untuk yang baju merah tuh yang ambulan yang sini, yang pojok. Nah kalau maksudnya sering lampu nyala gitu? Kalau lampu nyala, kalau mobil yang ini kadang anak kecil. Hantu-hantu urban legend paling mengerikan di dunia. Walaupun sudah disangkal kebenarannya, beberapa cerita hantu tidak pernah menghilang dan terus turun dari generasi ke generasi. Karakter utama dari cerita tersebut biasanya selalu berparas atau menampakkan diri dengan wajah buruk untuk menakuti atau menawan untuk mengelabui mangsa manusianya. Dan berikut hantu-hantu urban legend paling seram dan mengerikan yang dikenal oleh masyarakat dunia. Slender Man. Slender Man adalah sosok hantu yang menyerupai manusia berjas hitam dengan badan kurus, ketinggian yang tidak normal dan tanpa wajah. Hantu ini dipercaya gemar menakut-nakuti dan bahkan menculik anak-anak yang berkeliaran dalam gelap. Hal ini yang membuat orang-orang tertarik dengan mitos Slender Man adalah Surya, seorang fotografer yang terus-menerus melanjutkan kiriman berupa foto, clipping koran, dan gambar anak Slender Man. Orang-orang pun ikut menyumbang hasil editan gambar Photoshop dari kisah mereka sendiri. Hingga pertengahan Juni, kisah Slender Man menjadi legenda urban dan mencapai 194 halaman PDF. Dari situlah hantu Slender Man tercipta. Bahkan akhirnya dibuat sebuah film layar lebar.